فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Bahasan kita pada malam ini melanjutkan bab yang kemarin, yakni tentang iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakni iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya segala apa saja yang di jagat raya ini, yang di alam semesta ini, sebelum terjadinya, sebelum adanya, ini sudah ditentukan oleh Allah, sampai binasanya, sampai musnahnya, belum adanya yakni galaksi ini, yakni alam semesta ini, belum adanya sorga dan neraka, itu sudah dicatat ketentuannya. Ya, jadi terjadinya sekian nanti sampai berapa hancurnya sekian, sudah ada semuanya. Ya, itu demikian. Cuma kemarin yang kita bahas yakni dari takdir seumur manusia. Ya, itu demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya, sesungguhnya kami yakni ciptakan segala sesuatu. Jadi sesungguhnya segala sesuatu khalaqnahu, kami telah ciptakan dia biqadar, dengan perkiraan, dengan takaran, dengan kadar. Kadar itu bahasa Arab, qadar. Ya. Jadi bahasa Indonesia ini 60% bahasa Arab. Ya, emas kadarnya berapa itu dari qadar ini. Ya, takdir. Ya, kadar, takdir. Nah, itu semakna. Jadi satu arti. Jadi sudah ada ketentuannya, sudah ada takarannya, timbangannya, itu sudah ada semuanya. Ya, bahkan di dalam surat Taghabun ayat yang ke-11 Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalba." Ya, ma asaba min musibatin, tidaklah yakni menimpa satu musibah kepada siapapun juga, dimanapun juga terjadinya musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maknanya izin Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Ya. Bencana, nikmat. Ya, nikmat sehat, nikmat apa saja. Ya, itu sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Kemudian di dalam hadis banyak sekali dalil-dalil, diantaranya adalah ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waktu itu Rasul dan para sahabat sedang berkumpul. Tahu-tahu ada orang datang. Ya. Jadi pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Ya. La yura alai asaru safar. Maka kelihatan dia tuh bukan orang yang dari datang bepergian jauh, enggak. Ya, karena pakaiannya masih bersih. Kalau orang musafir kan debu ada. Terus kemudian rambutnya kusut, enggak. Ya, tapi rambutnya hitam legam, yakni bajunya putih bersih. Ya. La yura annahu min asadi sawar. Enggak terlihat kalau itu bekas bepergian jauh, enggak. Tapi la ya'rifuhu minna ahad. Jadi salah seorang dari kami enggak ada yang kenal sama sekali. Datang kepada Rasul, yakni apa? Duduk di hadapan Rasul, yakni merapatkan antara dua lututnya kepada lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa? Memegang
yakni fakhidaihi, yakni dua pahanya Rasulullah sambil bertanya, ya Muhammad, ya, tanya tentang apa? Islam, tanya tentang iman, ya. Rasul jawab, ya, di antaranya antu'mina, yakni biqadarihi syarrihi khairihi wa syarrihi. Jadi engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Itu demikian. Ini yakni dalil menunjukkan apa? Takdir ini rukun daripada iman. Maknanya rukun itu ibarat meja, ini kakinya. Kakinya 4, hilang 1 jomplang. Rukun Islam itu rukun iman itu 6. Maka hilang 1 hancur imannya. Ya, jatuh imannya, itu rukun. Ya, dan iman kepada takdir ini masuk rukun. Sehingga kalau menolak takdir maka hancur imannya. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, yakni ini adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, yakni Abdullah, nasihat Rasulullah kepada beliau, kepada Ibnu Abbas. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ya. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, wahai keponakanku, ketahuilah, ya, bahwasannya kalau ada umat, kalau ada orang banyak yang ingin memberikan manfaat kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, maka kebaikan itu tidak akan bisa memberikan sampai kepadamu, tidak bisa sampai kepadamu kecuali kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah. Ya, waktu alam semesta belum ada ini sudah dicatat semuanya itu. Yakni apa? Kebaikan, ya, atau manfaat yang engkau dapatkan, kebaikan yang engkau dapatkan ini sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya, itu demikian. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa. Walaupun orang sak dunia ini mau ngasih manfaat, maslahat, kebaikan kepada kalian, tidak akan bisa. Nah, itu demikian. Wala inijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Dan jika mereka berkumpul, ya, orang-orang itu, umat itu, untuk memudarati, untuk mencelakai engkau dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat, illa qad kadabahullah, kecuali sungguh telah dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, alaika atasmu. Ya, jadi kalau Allah sudah catat kena mudarat, kamu kena. Ya, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yakni apa, tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini, tidak akan pernah takut. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, satu suap nasi, jadi luqmah, jadi satu suap nasi, satu suap makanan yang sudah Allah Ta'ala tetapkan kepada dirimu, ya, maka tidak akan engkau meninggal kecuali satu suap itu masuk dulu. Ya, maknanya Pak, sudah ada catatannya. Rezeki kita, rezeki anak kita, rezeki cucu kita itu sudah ada. Ya, itu gitu. Jadi itu sudah ada. Ya, ini. Sebaliknya mereka tidak bisa mencelakai kita kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demikian. Kemudian Rasul mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi kolam ini, pena ini sudah diangkat. Maknanya apa? Sudah dicatat semuanya. Ketentuan ini mulai belum terjadi sampai hancurnya, semuanya sudah dicatat. Dan apa?
lembaran catatan itu sudah kering. Yang asalnya pena baju sudah kering semua, maknanya apa? Sudah ditentukan semuanya. Ya, kita tidak perlu khawatir, rezeki kita sudah ada. Ya, ada demikian. Jadi jalan kita sudah ada. Ya, kemarin telah kita bahas yakni sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika manusia diciptakan di rahim ibunya. Yujma'u khalqul insan fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Ya. Dikumpulkan kejadian manusia di rahim ibunya 40 hari pertama nutfah, sperma. Summa alaqah, kemudian 40 hari yang kedua yakni segumpal darah, summa mudghah. Kemudian 4 hari yang ketiga berupa segumpal daging yang sudah berbentuk manusia. Pada 40 hari yang ketiga itu fayunfakhu fi ruh, ditiupkan ruh. Ya, setelah ditiupkan ruh, hidup, ya ada rohnya, maka fayumaru malaikat bikat rezeki. Malaikat diperintahkan untuk nyatet rezekinya. Nah ini kaya, ini miskin. Ini nanti jadi tukang beca, ini nanti jadi kuli bangunan, sudah ada semuanya nih. Ya, ini nanti jadi tentara, jadi guru, semuanya ada sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu rezekinya. Wa ajalihi. Ya, lahirnya Sidoarjo, ajalnya di Makassar. Lahirnya Makassar, ajalnya yakni di Sidoarjo, semua ada. Ya, kapan meninggalnya enggak kurang 1 detik pun. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Allah berfirman, apabila ajal mereka itu sudah datang, la yastakhiruna sa'ah, sesaat pun tidak bisa diundur. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian berada, kematian itu akan mendatangimu. Walaupun kalian yakni apa? Di dalam benteng yang kokoh. Ya, itu demikian, di dalam benteng yang kokoh. Ya, itu kalau zaman Rasulullah, itu kalau zaman perang. Ya, kalau enggak perang ini yang kita itu lari dari kematian, yang Allah Ta'ala berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian akan menemuimu. Kita lari dari kematian. Ya, betul enggak kalau kita lari dari kematian? Jawabnya apa? Betul. Ya, kalau sakit ke puskesmas, kalau sakit ke dokter. Ini lari dari kematian, mati. Ya, itu gitu. Ya, mati ini enggak masalah, cekot-cekot. Ya, itu gitu. Enggak tahan, sambatan ini enggak tahan, ya. Itu gitu. Akhirnya apa? Itu lari. Fa innahu mulaqikum, kematian itu akan mendatangimu walaupun engkau lari. Ya enggak mau, enggak bisa diundur sedikit pun. Ya, di mana saja kita berada. Ya, ada yang meninggal di rumah, ya, di atas tempat tidur. Ada yang meninggal di tengah jalan, ketabrak gandengan. Ya, ada yang meninggal di atas ring tinju. Ada yang meninggal, ya, itu sudah ada catatannya semuanya. Nanti kalian meninggal di sini, meninggal kalian ini itu gitu. Ya, kita enggak tahu. Ya, makanya kita apa? Kita berdoa. Karena kita enggak tahu kapan ajal kita, ya kita berdoa kepada Allah supaya apa? Kita husnul khotimah. Akhir ini baik. Ya, karena di dalam hadis ini nanti seseorang itu diceritakan oleh Rasul tergantung apa? Akhirnya. Itu demikian. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya hanyalah amal perbuatan seseorang itu tergantung akhirnya. Ya, kalau akhirnya baik maka surga, kalau akhirnya jelek maka neraka. Itu demikian. Ya, ini. Maka berbahagialah orang-orang yang di akhir hayatnya ini menjadi orang baik, ditutup dengan kebaikan. Itu demikian. Tidak semua orang. Ya, tidak semua orang itu. Ya, kita di sini aja yang tahu, wah sing nduk masjid iki tuwek-tuwek tok. Loh, itu sudah mendingan, itu sudah bersyukur. Ya, kalau kita lihat di jalan itu, ya, ada orang judi, sudah tua-tua itu. Ya, main, ada gitu. Ya sudah tua-tua sampai di lokalisasi itu banyak itu. Dia enggak tahu umurnya sudah tua.
Ya, kalau dia nggak khawatir kalau ditutup dengan apa? Dengan su'ul khotimah. Demikian. Ya. Ini. Kita tidak tahu kematian kita itu kapan. Bahkan sampai apa? Amal perbuatan kita jadi orang baik atau enggak. Ya. Ini. Kemudian sampai apa lagi? Surga dan neraka itu sudah ditentukan. Ya, sudah ada catatannya. Ini surga, ini neraka, ini. Ini kaya, ini miskin, sudah ada semuanya. Ya, jadi apa? Sudah Allah Ta'ala tentukan. Ya, sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa na'mal? Kalau semuanya sudah ditentukan, bagaimana kita harus berbuat? Ya, surga neraka, ya, sugih miskin, ya, itu semua sudah ditentukan. Bagaimana kita harus berbuat? Jawabnya Rasulullah, malu masyitum, fakullun mujassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian menurut kehendak kalian. Ya, seoptimal mungkin, senotok mungkin. Kenapa Rasul perintahkan gitu? Jalan sudah jelas. Jalan neraka sama jalan surga. Ya, jelas mboten ngiten-ngiten. Jelas. Dalane swarga ya salat 5 waktu, ya poso, ya ngaji. Nek dalane neraka wis gak perlu ngaji, gak perlu salat, gak perlu, ya wis mendem ae bendino, ya main bendino, ya itu dalan neraka. Tapi cuma apa? Semua orang itu kepingin nggak ada yang nggak kepingin surga. Semua orang kepingin kaya, semua orang kepingin pinter, semua orang kepingin jabatan, ya jadi pembesar. Nggak mau jadi orang bawahan, orang kecil, semua orang kepingin itu. Tapi Rasul katakan fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing kalian dimudahkan menurut citaane. Nggih. Nek citaan melarat balung kiri, modalono piro ae sekolahno ndi tetep bangkrut. Oh ya aku usah ngene bangkrut. Iku balungan kiri. Ya, maksudnya apa? Sudah ketentuan citaanmu itu citaan melarat. Tapi kita dilarang sok tahu takdir. Takdir itu rahasia Allah di situ. Sehingga Rasul suruh usaha. Kon iki gak ngerti, kon iki neraka apa swarga, jangan sekali-kali bersikap seolah-olah was. Engko nek wis wayahe sugih lak sugih dhewe. Gak nyambut gawe melarat temenan. Wong iku dalane wong melarat. Dalane wong melarat itu ojo nyambut gawe wis, senange tenguk-tenguk itu gitu. Dalane wong goblok keplek iki gak usah belajar wis, gak usah ngapalno, gak usah nulis. Iku dalane wong keplek, nek males ngapalno, malesan ya iku dalane wong keplek gitu. Ya, itu demikian. Dalane wong pinter telu. Kuat ngapalno, kuat nulis, kuat mo, iki dalane wong pinter. Nek gak gelem nglewati iki gak ngarai iso pinter wis gak ono liyane. Ya jadi dokter profesor iki apalane kuat kitab piro ya apal kabeh. Nah, ya Sahih Bukhari hafal. Quran hafal. Itu dalane wong pinter, ya. Itu gitu. Jalan itu sudah jelas, tapi masing-masing kita itu dimudahkan menurut citaannya. Nek citaane pinter, ngapalno maca belajar mbok mari isak sampai subuh kuat. Iki dalane wong pinter. Lah nek ana wong ken buka buku terus kelangopan alam. Ya, itu begitu, ndak pernah ada rasa cinta, rasa seneng pada buku yang dibaca, pada pelajaran yang dipelajari. Kalau ada rasa seneng, rasa cinta itu ndak akan itu. Iya. Saya dulu seneng apa komik Kopinghu, tahu ya, cerita silat itu 36 jilid itu ya, membaca habis sisa sampai subuh selesai 36 jilid. Ya nyewon aku lho, lah kok wis mari kok niki temen ta. Lho iya ya tak ceritani lah apal. Ya, itu dulu begitu. Makanya begitu membaca kitab apal. Jadi kalau seneng cinta, ya cintailah dulu pelajaranmu. Nek gak cinta Quran, gak seneng Quran, gak ngarai sok ngapalno. Jadi penghafal itu cintai dulu Al-Quran, itu kalamullah. Ya, itu wahyu Allah, kita agungkan, kita cintai, nanti ngapalnya itu gampang.
enteng. Ya, itu karena apa? Punya semangat kita cinta seneng, gak buka sedino gak enak rasanya. Ya, lah nek buka tok terus males. Kapan iso apal ya ndak akan bisa, ya. Nah, itu gitu. Jadi itu apa? Takdir yang Rasul ceritakan. Adapun tingkatan-tingkatan iman kepada takdir itu ada 4. Ya, al-imanu bil qadar ala arba'i maratib. Jadi ada 4 tingkatan. Martabatul ula. Jadi martabat itu bahasa Arab. Ya, tingkatan martabat itu bahasa Arab. Sudah jadi bahasa Indonesia. Itu gitu. Jadi tingkatan yang pertama, awal itu juga bahasa Arab ya, jadi bahasa Indonesia. Al-imanu bi ilmillahi azza wa jalla al-muhit bi kulli syai'in minal mawjudat. yakni iman terhadap ilmu Allah. Maknanya kita mengimani bahwasanya Allah itu tahu. Ya, dan ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu bi kulli syai'in minal mawjudat. Jadi terhadap segala sesuatu yang apa? Yang kelihatan, yang ada. Wa ma'dumat, dan yang tidak ada, yang tidak kelihatan. Ilmu Allah ada di situ. Semua Allah Maha mengetahui. Wal mumkinat, hal yang memungkinkan, ya. Wal mustahilat, dan hal yang mustahil. Mustahil juga bahasa Arab. Mustahil dikira. Ya, makanya kalau ada orang ngomong, ya, iki Arab iki wong asing, salah. Ya, Arab masuk sini belum ada penjajahan. Ya, orang-orang Arab masuk Indonesia itu ada 2 fase. Fase pertama yakni apa? Belum ada penjajahan. Sudah menyatu dengan masyarakat, jarang pakai famnya itu jarang. Ya, di kampung kami di daerah sepanjang daerah Ngelom itu, di sana orang Ngelom itu kalau makamkan, kalau bukan orang asli situ enggak boleh. Kenapa? Nah, di situ ternyata anak turunnya Mbah Raden Ali. Mbah Raden Ali itu ternyata apa? Ditelusuri marganya Assegaf Habib, ya. Itu jadi orang-orang Ngelom itu turunannya itu semua. Makanya dari anak cucunya kelihatan. Dari hidung, matanya itu sudah, walaupun sudah kejawen, sudah apa? Anak cucu kawin Jawa, ya itu begitu. Ya, tapi yang apa? Yang babat alas desa situ, yang buka desa dulu masih hutan ya, itu termasuk Rongkut. Nah, banyak itu di Surabaya, dia itu begitu. Ya, jadi ini makamnya siapa? Mbah Raden siapa? Itu bahkan di kerajaan Mojopahit, terus di kerajaan Demak itu sudah menyatu. Ya, itu demikian. Jadi nggak bisa dikatakan orang asing, enggak, asli Indonesia. Loh, itu demikian, ya. Jadi buktinya mana? Bahasa Indonesia itu 60% dari bahasa Arab. Mustahil, mustahil. Apa mustahil? Gak ngarai secara logika itu tidak masuk akal. Kan begitu ya. Ini. Ilmu Allah meliputi hal yang mustahil, yang mungkin, yang ada ketok, sing ndak ketok, ilmu Allah ada di situ semuanya. Sehingga yang mustahil ataupun yang apa, yang mungkin atau yang mustahil Allah Ta'ala Maha tahu. Ya, itu demikian. Ini tidak mungkin terjadi, ini terjadi, Allah Ta'ala Maha tahu. Ilmu Allah ada di situ semuanya. Ya, itu demikian. Dan ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surat Hasr ayat 22, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah zat yang tidak ada ilah, yang tidak ada, yakni yang patut diibadahi dengan benar illa huwa, kecuali dia Allah, alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib, yang tidak ketok, yang tidak nampak, yang mustahil, wasyahadah, dan yang nampak, dan yang mungkin, ya, yang mustahil, yang mungkin. Itu demikian. Ya, itu. Alimul ghaibi la ya'zubu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghara min dzalika wala akbar. Ya. Allah zat yang maha mengetahui terhadap yang gaib, tidak terhalang dari Allah walaupun sebesar inti atom yang ada di langit dan ada di bumi,
Wala asghar, yang lebih kecil dari inti atom pun Allah Maha mengetahui. Wala akbar, dan yang lebih besar dari itu Allah Maha mengetahui. Ya, itu demikian. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an qala rajulun ya Rasulullah ayarifu ahlul jannah min ahlin nar qala na'am qala falam ya'malil amilun qala kullun ya'malu lima khuliqala. Ya, ada gitu. Jadi ada orang laki-laki bertanya, ini dari riwayat sahabat Imran bin Husain, ya, wahai Rasulullah, apakah ahli surga itu mengetahui ahli neraka? Jawabnya na'am, ya. Kenapa tidak orang yang beramal tidak mengamalkannya? Ya, maksudnya apa? Orang ahli surga atau ahli neraka, apakah ketika dia di dunia ini tahu ndak perbuatan dia itu memasukkan surga ataupun memasukkan neraka? Tahu ndak kira-kira? Jawabnya ya apa? Tahu. Sampai takoi tiang-tiang sing ngene lokalisasi itu waktu zina, sampai takoi Mas waktu sampai zina sadar ndak kalau sampean ngelakon itu? Sadar ndak kira-kira? Gak sadar semaput itu. Sadar. Ya, koruptor itu sampai tanya, waktu nilep uangnya negara itu sampai tanya itu. Sadar ndak? Jawabnya apa? Sesadar-sadarnya. Loh iya wong dinihati ya. Nawa itu nih maling kan gitu ya. Itu. Nawa itu nih maling cuma gak gelem terang-terangan. Ya, gak nggawa linggis. Ya, itu gitu. Jadi maling yang profesional kan begitu ya. Ini. Jadi tahu aslinya dia itu. Para koruptor itu kalau dia berbuat enggak benar. Nah, ini tingkatan yang pertama. Dari iman kepada takdir, mengetahui, yakni meyakini bahwasannya Allah mengetahui yang mungkin, yang tidak mungkin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang ada maupun yang nampak. Itu demikian. Kemudian tingkatan yang kedua, al-imanu bi kitabillahi ta'ala alladzi lam yufrid fihi min syai'in. Jadi iman kepada catatan Allah, kitab Allah, ya, yang dimana catatan itu tidak ada satupun, ya, atau separuh pun yang lepas dari catatan Allah. Yang terjadi mulai belum adanya sampai hancurnya segala sesuatu. Belum adanya alam semesta sudah dicatat sampai hancurnya alam semesta. Ya, itu demikian. Jadi semua sudah dicatat. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, syai'in ini isim nakiro, segala sesuatu apa saja yang ada di alam semesta ini, baik surga ataupun neraka, akhsaynahu sudah kami catat. Ya, dia sudah kami jaga, macam jaga ini kami catat fi imamil mubin, di dalam imam mubin. Jadi maknanya di lauhul mahfuz sana, catatan yang nyata. Itu demikian. Ini. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Apakah engkau tidak melihat? Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Semua ini sudah dicatat oleh Allah. Jadi apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya semua itu sudah ada catatannya, sudah dicatat oleh Allah. Ya, itu. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya masalah yang demikian itu mudah atas Allah. Ya, itu demikian. Jadi makanya Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Karena yang mustahil ilmu Allah ada di situ. Yang mungkin ilmu Allah ada di situ. Jadi tidak bisa. Contohnya Allah itu turun ke langit dunia.
Ya. Jadi kalau Allah turun ke langit dunia arsy-nya kosong, padahal Allah berfirman innallaha 'alal arsis, Allah bersemayam di atas arsy-nya. Ya. Itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad ya, ketika ditanya tentang masalah itu, ya. Jadi jawab dengan surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluknya, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, dari situ ya, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk ada di suatu tempat pindah ke tempat lain, maka tempat itu kok Allah mampu ya pindah ke satu tempat tanpa tempat itu kok mustahil. Menurut manusia mustahil itu. Allah tidak sama dengan makhluknya lah. Kalau pindah kosong kan sama dengan makhluknya. Jadi Allah mampu pindah ke satu tempat tanpa tempat itu kok kosong. Lah kalau nurut sampean ya apa? Gampang. Akal iki sampean dekek dhisik iman. Karena itu perkara iman, akal tidak bisa jangkau tekek dhisik akal lho. Ya itu begitu sudah selesai ya. Nah, itu demikian. Kemudian tingkatan yang ketiga ya. Jadi tingkatan yang ketiga ini al-imanu bimasyiatillahi an-nafidhati wa qudratihi asyamilah. Fama sya'allahu kaunahu fahuwa kain bi qudratihi la muhalah. Ya. Iman terhadap kehendak Allah yang terlaksana dan kekuasaan Allah yang sempurna. Ya. Maka segala sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki maka dia ada. Kun fayakun. Yani dengan apa? Dengan kekuasaan Allah, kudratnya, ya, la muhalal, dan itu tidak mustahil. Ya, tidak mustahil itu. Kalau menurut manusia mustahil, tapi Allah tidak mustahil. Ya, karena manusia berbatas. Kalau Allah tidak ada batasnya. Ya, kemampuan manusia, penglihatan manusia, pendengaran manusia, ilmu manusia semua terbatas. Ya, itu demikian. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala maka akan terjadi ya, dan itu tidak mustahil, la muhalata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam surat Yasin ayat 82 ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya hanyalah yakni perkaranya Allah, perintahnya Allah ya. Idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, ayyakula, maka Allah berfirman lahu kepadanya kun, jadilah. Kun ada, fayakun maka adalah, maka jadilah. Jadi ya, itu demikian. Jadi langsung jadi, itu demikian. Ya, wa ma lam yasha'illahu ta'ala lam yakun ya. Maka segala sesuatu yang Allah tidak berkehendak maka tidak akan ada ya, karena kehendak Allah Ta'ala ya. Jadi laisa li adami qudratu alaih ya. Jadi apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki maka itu tidak akan ada. Bukan tidak adanya kehendak Allah, tidak, kehendak Allah ada. Ya itu demikian. Tapi segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak ada. Ya itu demikian. Ya. Jadi bukan berarti tidak ada kehendak Allah, tidak. Ya ini. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullihim jami'a. Jikalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak. Jikalau Tuhanmu berkehendak, la amana, sungguh akan beriman man fil ardi kullihim. Makhluk Allah yang ada di bumi ini semuanya, jami'an,
semuanya. Ya, ada demikian. Kalau Allah berkehendak, wis iman kabeh ahli ibadah kabeh. Ya, nggak ono maling, nggak ono koruptor, ya itu gitu. Nggak ada orang minum, nggak ada orang zina. Kalau Allah berkehendak maka bisa iman semuanya. Ya, itu demikian. Tapi Allah kehendak Allah. Hidup ini untuk ujian. Orang iman diuji dengan orang kafir. Orang iman diuji dengan orang ahli maksiat. Orang iman diuji dengan orang-orang munafik. Suami diuji dengan istri. Suami diuji dengan anak. Sebaliknya istri diuji dengan suami. Ya, diuji dengan anak. Diuji dengan tetangga. Diuji dengan teman. Ini hidup ini ujian. Dan dengan ujian itu maka Allah hapus dosa. Dengan ujian itu maka Allah kasih pahala. Maka dengan ujian itu bisa sarana mendekatkan diri takarrub kepada Allah. Loh itu demikian. Ujian sakit menghapus dosa. Ya, itu demikian. Diuji kaya, jabatan naik, ya, apa? Dia bisa sodako. Sampai ada sahabat itu yang datang ke Rasulullah, ya dia nangis, ya Rasulullah, kalau sobat puasa, ya bisa, saya bisa puasa. Kalau mereka sholat malam, saya bisa sholat malam, ya. Tapi kalau mereka sodako, saya tidak bisa sodako, ya Rasulullah. Ya, jadi monggo, silakan.